Halo sahabat Kismis. Batu akik khususnya di Indonesia sampai saat ini masih menjadi fenomenal karena telah mengundang animo masyarakat untuk memilikinya atau hanya untuk melihat-lihat saja oleh semua kalangan. Tidak terbatas usia, kasta dan genre ataupun tempat. Sebab sekarang ini batu akik baik yang masih dalam bentuk bongkahan atau yang sudah dipoles dalam bentuk cincin dan aksesoris lainnya dapat dengan mudah ditemukan di mana saja. Namun oleh sebagian masyarakat terdapat beberapa jenis batu akik yang dianggap mempunyai khasiat tertentu jika dikenakan, terutama yang dibentuk dalam batu cincin. Bahkan ada beberapa batu cincin yang dipercaya memiliki tuahnya tersendiri. Berikut ini beberapa mitos tentang jenis atau khasiat batu akik yang dipercaya oleh masyarakat. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis. 6 mitos tentang khasiat jenis batu akik yang terkenal. Number 1. Batu safir. Batu safir atau batu yang dikenal juga dengan nama batu nilam ini dapat ditemukan di negara Sri Lanka, Burma, Rusia, Thailand, Afrika, dan Kalimantan, Indonesia. Batu jenis safir yang menjadi populer dan paling diburu oleh penggemar dan kolektor batu akik adalah jenis blue sapphire. Struktur mineral dari batu blue sapphire mempunyai pancaran cahaya yang berbeda, sehingga menambah nilai estetika dan menjadikannya begitu mempesona. Sebetulnya batu safir mempunyai jenis lain, seperti safir putih, safir kuning, dan safir hitam. Namun blue safir atau disebut safir biru yang masih menjadi primadona dari jenis batu safir. Selain harganya yang lumayan tinggi, struktur dan seratnya pun cukup berbeda dari jenis batu safir lainnya. Mitos akan khasiat yang diyakini oleh masyarakat dari batu safir yakni dapat menjernihkan pikiran, meningkatkan kedamaian hati, dan kekuatan fisik. Selain itu, batu safir juga dipercaya dapat meningkatkan keyakinan, membawa kebahagiaan, mendatangkan keberuntungan, serta mempermantap tujuan hidup. Number 2. Batu kecubung. Batu kecubung ini mempunyai nama lain yaitu ametis. Struktur mineral dari batu ini adalah silikon dioksida. Batu ini masih termasuk dalam jenis quartz. Batu kecubung memiliki beberapa warna, yaitu ungu tua, ungu pucat, dan merah ungu. Harga batu kecubung termahal adalah 2 miliar. Meski demikian, batu ini tetap menjadi buruan para peminat dan kolektor batu akik. Yang menjadi mitos tentang khasiat batu ini yang paling populer adalah dapat memancarkan aura penghasilan. Jika perempuan yang mengenakan cincin kecubung dipercaya akan tampak cantik alami meski tanpa polesan tertentu. Dan jika laki-laki yang mengenakan cincin kecubung dipercaya akan tampak tampan pula. Selain itu, khasiat yang dipercaya lainnya saat mengenakan batu ini ialah meningkatkan daya tarik seseorang, menjadi lebih disayangi oleh orang lain, dan dapat menutupi kekurangan diri seseorang sebab kekurangan-kekurangan tersebut akan menjadi luput dari pikiran seseorang. Number 3. Batu zamrud. Pada zaman dahulu kala, batu zamrud dipercaya sebagai lambang Dewi Cinta atau Venus. Oleh suku Aztec dan Inca di Amerika Selatan menganggap batu ini adalah batu suci yang digunakan dalam ritual-ritual tertentu.
Batu akik yang dominan dengan warna hijau ini diyakini dapat membangkitkan getaran cinta yang amat dalam dan mempererat hubungan pasangan yang mengenakannya. Mitos akan khasiat batu zamrud yang dipercaya lainnya yakni dapat membantu merekatkan hubungan yang dalam permasalahan atau genting, mendatangkan kekayaan, membawa peruntungan nasib baik, mempermudah memecahkan masalah yang belum terselesaikan, menyeimbangkan hormon tubuh, dan lain sebagainya. Number 4. Batu rubi atau batu merah delima. Batu rubi atau di Indonesia lebih dikenal dengan nama batu merah delima ini merupakan batu permata yang struktur mineralnya terdiri dari aluminium oksida dan kromium. Sesuai dengan namanya di Indonesia, yaitu merah delima yang memiliki warna merah dan merah muda. Batu merah delima atau batu rubi diyakini dapat meningkatkan energi, gairah, dan motivasi bagi penggunanya. Dari sisi kesehatan, batu rubi dapat meningkatkan hemoglobin, sehingga penggunanya tidak mudah capek yang diakibatkan oleh faktor kekurangan darah. Selain itu, menggunakan batu cincin rubi juga dapat menyeimbangkan energi positif dan negatif yang terdapat dalam tubuh penggunanya. Bahkan batu rubi dapat mengurangi pikiran negatif seseorang terhadap orang lain. Number 5. Batu bacan. Batu bacan adalah salah satu batu alam yang begitu populer di masyarakat. Batu bacan terdapat dua jenis, yaitu batu bacan doko dan batu bacan palamea. Batu yang digadang-gadang setara dengan batu giok ini mempunyai ciri khas berwarna hijau yang dipercaya dapat menyeimbangkan emosi, menenangkan pikiran, dan menetralisir unsur negatif tubuh penggunanya. Mitos akan khasiat batu bacan yang dipercaya lainnya adalah membuat penggunanya tidak cepat lelah, membuat tubuh lebih energik, meningkatkan daya kerja jantung dan mata. Number 6. Batu kalimaya. Katanya bukan kolektor batu aki jika tidak mempunyai batu kalimaya. Batu yang identik dengan corak warna-warni ini ternyata memiliki mitos akan khasiat tertentu jika dikenakan. Di antaranya adalah dapat meningkatkan kewibawaan diri, membawa keberuntungan dalam pekerjaan atau bisnis, sebagai penangkal dari orang yang mengerjai pemakainya, dan pemakainya akan selalu gembira. Mitos lain yang dihubung-hubungkan dengan batu kalimaya ialah jika wanita yang mengenakan batu ini diyakini wanita tersebut akan menjadi wanita nakal. Bahkan batu kalimaya disebut-sebut sebagai perwujudan dari mata setan. Masyarakat Cina menganggap batu ini akan berdampak buruk kepada rumah tangga pemakainya, sebab batu ini nantinya hanya akan membawa malapetaka. Apapun jenis batu yang kita ketahui, jika digunakan hanya sebatas perhiasan dan properti saja, maka ini adalah hal yang biasa dan wajar. Namun akan berbeda ceritanya jika batu-batu alam tersebut dikait-kaitkan dengan sesuatu yang mistis. Tentu hal ini telah menjadi sesuatu yang berlebihan dan mengada-ngada, bahkan dekat dengan kemusyrikan. Mudah-mudahan kita tetap berpikir jernih dan ilmiah dalam menginterpretasi sesuatu, dan semoga kita senantiasa selalu membimbing diri agar menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Percaya atau tidak, semua tergantung kepada diri kita yang menyikapinya. Dari kisah-kisah yang terjadi ini hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini, namun bukan berarti mereka tidak ada. Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya,
Tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar. Salam Kismis.